Dari mana, Lan? Baik. Habis dari bukan habis dari mana? Kok baik Ab- jawabnya? oh iya, habis ini apa? Habis apa? Kan laptopnya baru dibuka lagi, Ah, jadinya agak ini. loh, selama Kuat. ini selama nggak les nggak dibuka. Enggak. Aduh. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, lah. Oh, gimana kabarnya, Lan? Selama berapa minggu kita nggak ketemu? 2 minggu ya? Seminggu, Oh dua, iya, 2 minggu, 2 minggu. 2 minggu dong. Minggu kemarin kan kita libur. Iya, Oke, gimana kabarnya, Lan? baik, baik. Baik, oke. Nah, Alan ini nggak udah masuk sekolah belum ini? Oh, minggu depan, minggu depan. Loh, masih minggu depan? Iya, tanggal 12. Oke, berarti SMP Alan ya? Iya, Oh, SMP itu tanggal 12 ya rata-rata ya? iya mungkin. Tapi ada Iya. yang tanggal tanggal 5 kemarin. Mm-mm, benar, 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 benar. Oke. Berarti Alan nggak ada ulang-ulang materi kita kemarin? Ada, Oh, cuman minggu ada. kemarin Kemana aja nih selama liburan? kemana ya? Waktu itu ke rumah nenek gitu, terus habis itu ke Semarang. Loh, Alan pergi kemarin ke Semarang. Iya, Di tanggal berapa tuh? tanggal berapa ya? Eh dari tanggal tanggal 29 lah sampai tanggal 3 Januari. 29 sampai tanggal 3. Oke, 29 sampai tanggal 3. Kakak kemarin bukan ke Semarang sih, ke Salatiga kemarin. Tapi udah deket Semarang kan, itu udah masuk ke Semarang juga. Itu tanggal 25 tapi. Hmm, Mm-mm. Deket iya. lah, nggak main ke Jogja kemarin, Alan. Enggak. Nggak main ya. Padahal Semarang, Jogja kan udah tinggal berapa jam lagi? 2 jam lagi. Iya, cuman lewat doang. Oh, cuman lewat. Oh, berarti, oh iya ya, lewat Jogja ya. Nggak Di, mampir berarti ya. Di Semarang, kemana aja nih, Alan? Di Semarang? di Semarang nggak kemana-mana sih. Soalnya Di, ini apa? Itu kan nenek lagi sakit gitu, terus oh. diantarnya di rumah sakit yang di Semarang gitu. Oh, iya, 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 iya. Berarti bukannya tujuan mau liburan ya? Iya. Nice, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Alan. Oke, Alan, mungkin kita buka sedikit tentang materinya kita nih. Oke. Alan nggak sabar, Alan menurut Alan nih, pengen sekolah cepet-cepet atau liburnya kurang? Gimana ya? Ah, gimana tuh, gimana tuh? Sekolah cepet-cepet sih. Oh, sekolah cepet-cepet ya, kenapa? Udah kangen sama teman-teman? Iya gitu. Oke, 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 oke. Biasa sih cowok lah ya. Biasa aku kurang main jadinya kalau libur ya. Iya. Oke, Alan. Jadi kita bakalan masuk nih ke masih modul pertama kita tapi udah di pelajaran keempat ya. Nah, harusnya di minggu kemarin, tapi di minggu kemarin kita libur. Nah, jadi di pelajaran keempat ini kita bakalan belajar tentang konstruksi bersarang atau ini bisa disebut bisa dibilang menyingkatkan codingan atau mempersingkat program gitu ya. Hmm. Oke, di minggu kemarin Alan inget gak kita buat apa di minggu kemarin? Buat sih, Di minggu kemarin 2 minggu, 2 minggu kemarin. buat materinya ini kan apa sih? Yang string gitu. Nice, 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 Alan. Oke, kita lanjut ya berarti ya. Alan masih ingat ternyata. Nah, jadi kita lihat di sini ada Amelie, project manajernya kita kemarin. Nah, dia bilang dia baru aja menemukan beberapa program tidak biasa di penyimpanan protein. Nah, mereka menggunakan konstruksi yang sudah kita ketahui dengan cara yang berbeda dan kode mereka beberapa kali lebih pendek. Nah, mereka ditulis oleh peserta latihan bernama John, tetapi dia tidak bisa memberitahukan kita rahasianya sekarang. Saat orang-orang di Google melihat programnya, mereka langsung mencarinya. Nah, kita lihat di sini. Oke, kalau misalnya di minggu kemarin kan atau di lesson sebelumnya, kalau kita mau buat program, kita bakalan masa input berat datas, kemudian masa integer, masa satu gitu ya. Ya. Selalu gini, masa dua juga input berat dari karyon. Kemudian kita buat lagi ininya, tipe datanya integer.
kemudian masa 2 gitu dan seterusnya. Nah, kemudian tapi si John itu berbeda katanya. Jadi dia buat seperti ini. Masa 1 integer input berat dari tas. Masa 2 integer input berat dari. Jadi kelihatan lebih ringkas kan tuh. Hmm. Alan kelihatan nggak lebih ringkas program yang ini daripada yang ini tuh? Ya, kelihatan. Iya, nice. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, kemudian juga kalau kita mau buat program seperti ini, masukan yang paling saya sukai tentang bunga matahari adalah personel yang peduli. Akhir land masuk. Kemudian kita seperti biasa print layanan. Nah, kemudian tapi si John itu dia buatnya seperti ini tuh. John mau orang masukkan, jadi dia masuk-masukin kayak bersarang gitulah. Tuh kelihatan kan kayak misalnya namanya juga materinya kita konstruksi bersarang. Jadi dia bakalan dimasuk-masukin ke tanda kurungnya gitu. Oke. Nah, kemudian juga program Linkas, mari kita lihat lebih dekat pada kode yang jelas di sini. Ada masa, variabel, kemudian kita masukin tipe datanya integer, kemudian di input berat dari tas. Nah, sepertinya John memasukkan satu konstruksi kepada konstruksi yang lainnya untuk membuat kodenya lebih ringkas tuh. Jadi dia masukin di sini tuh inputnya, konstruksi yang satu dan digabungkan. Gitu ya, Alan. Oke, jadi untuk tugasnya pertama kita cuma menggabung-gabungkan sih nanti untuk pertama-tama. Nah, tapi kita lihat dulu sedikit materinya kita ya. Nah, jadi untuk tujuan dari hari ini kita untuk belajar untuk menulis kode yang ringkas dan mudah dipahami. Ini adalah keahlian penting bagi developer manapun, bagi yang senior atau maupun yang junior, apalagi jika mereka bekerja sama dengan tim profesional. Nah, terus juga Alan di hari ini akan membiasakan dengan metode untuk membuat kode yang ringkas dan mudah dipahami, kemudian menggabungkan semua pengetahuan yang didapatkan dari latihan, dan lakukan latihan seleksi dan mendapatkan promosi menjadi developer junior. Oke, kita lanjut ini untuk materinya ini buat tinjauan aja sih kemarin kita bakal belajar yang kayak gini ya Alan ya. Tuh, tipe data, kemudian string, dan lain-lain. Oke, kita masuk di hari ini brainstorming tentang konstruksi bersarang. Nah, konstruksi bersarang untuk membuat kode yang ringkas dan mudah dibaca, kita harus menguasai konstruksi bersarang. Jadi, pada suatu hari kerja terlalu singkat untuk mempelajari semuanya. Python memiliki banyak konstruksi dan kita baru mengetahui beberapa dari mereka. Namun, kita akan bisa mempersingkat beberapa program hari ini. Jadi, biarpun nggak semua kita pelajarin, kita bakalan mempelajari dulu dasar-dasar tentang konstruksi bersarang gitu ya, Alan ya, sebagai developer junior. Oke, kemudian juga dari sini juga kan kalau misalnya Alan udah tahu dasar-dasarnya, nanti bakalan ke depannya bisa lebih jago tuh. Gitu. Nah, kemudian apa yang harus kita ketahui untuk membuat konstruksi bersarang? Jadi yang pertama kita harus memahami konstruksi mana saja yang bisa disarangkan satu sama lain. Kemudian kita bakal harus mencari tahu bagaimana membuat sebuah konstruksi bersarang dengan benar. Gitu. Jadi kita bakalan lihat dulu nih nanti. Sebab habis ini bakalan kita pelajarin kok. Kita lanjut dulu ya. Kemudian kita mengetahui dua jenis perintah. Perintah untuk menangani angka dan string. Kamu yang pertama, setelah selesai tidak mengembalikan hasil. Yang ini kalau misalnya satu yang ini, kemudian mengembalikan sebuah hasil setelah selesai. Kalau misalnya seperti ini kan, kalau misalnya ini kan cuman kayak memprint doang ya, Alan ya. Di sini ada input, jadi ada hasilnya ya kan. Kalian kelihatan bedanya? Kelihatan. Nah, jadi ini cuman di print langsung muncul ini doang gitu. Kemudian kalau misalnya ini kan input dulu, input tanggal, kemudian jumlah, kemudian masukkan bakalan di print. Oke, Hmm. kemudian di dalam konstruksi lainnya sebuah perintah mengembalikan harus digunakan. Jadi yang ini kita nggak bisa menggunakan konstruksi bersarang ya, cuman ini doang ya kan. Terus juga untuk yang mengembalikan hasil, sebuah hasil baru kita bisa menggunakan konstruksi bersarang. Oke, format untuk konstruksi bersarang, kita bandingkan kode tanpa konstruksi bersarang dan kode yang memilikinya. Ini yang pertama, kode yang tidak memiliki konstruksi bersarang. Nah, yang pertama, hasilnya itu hasil dari operasi adalah sebuah string.
Kemudian yang kedua, hasilnya adalah bilangan bulat nanti. Nah, dia bakal masukin sini, ini juga masukin sini, ya kan? Nah, setelah itu kalau misalnya konstruksi yang bersarang, di sini dia. Kode melaksanakan tindakan yang sama, tetapi telah menjadi lebih singkat. Ini sama aja sebenarnya. Ini sama aja sama yang ini, tapi kodenya ada yang dipersingkat. Itu ya, konstruksi bersarang juga sebenarnya cuma mempersingkat codingan aja sih, Alan, biar nggak terlalu boros dan biar kita cepat kerjain sesuatu. Gitu ya, Alan ya, intinya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh sih. Ini contoh-contohnya. Tulis program yang menghitung harga dari makanan makan malam saat menginap di hotel. Harga makan malam dan durasi menginap dimasukkan oleh pengguna. Jadi ada inputan di sini. Di sini udah ada kodenya. Aduh, sorry, kepencet nih. Nah, di sini. Kan seperti biasa nih, kalau misalnya ini pasti kakak anggap Alan udah bisa lah. Seperti biasa ini basic banget sebenarnya. Harga, input, harga, ya kan? Kita inputin harganya, terus kita mau menentukan tipe datanya integer, karena angka gitu. Kemudian hari, input banyak hari, jadi kita input mau harinya, kemudian harinya berapa, harga total, harga kali hari. Jadi print harga totalnya. Berarti nanti inputannya misal, input harga berarti harga sama dengan kalau misalnya kita masukin 7.000 di sini. Dia bakalan kemudian kita lihat outputnya dulu ya. Kita pikirin outputnya berarti di sini banyak hari. Misal banyak hari, banyak hari. Kita masukin 3 berarti harga total, harga kali hari. Berarti 7.000 kali 3 ya kan? Terus bakalan di print harga totalnya 21.000. Gitu ya Alan ya. Ini contoh outputannya aja. Tapi Alan ngerti kan ya arti dari ini? Ngerti, ngerti. Oke, nice. Oke, kita lanjut di sini. Nah, terus juga kita kan belajar tentang konstruksi bersarang. Ini cara mensingkatkannya aja. Harga integer, kita masukin ininya ke sini, kita pindahin aja input, kemudian kita masukin harga. Ini yang kita bakalan pelajarin. Tuh. Jadi, ininya aja sebenarnya yang kita bisa gabung nih, Alan. Yang ini tuh. Yang lainnya sama aja ke bawah untuk printnya dan perkaliannya atau perhitungannya. Gitu ya. Kelihatan nggak? Oh, Alan. Bisa ya, Alan ya? Bisa, bisa. Oke? Atau bingung nih? Atau ada yang dibingungkan ya sama Alan? Hmm, Gimana? Ada pertanyaan dulu mungkin? kayaknya nggak, belum ada. Oke, nice. Oke, oke, oke. Kita lanjut berarti. Ada lagi tugas sebagai contoh ya, sebagai contoh lagi nih. Tulis program yang menemukan jumlah dari panjang jawaban pengguna terhadap pernyataan survei. Oke, ini yang kita buat kemarin yang buat survei. Nah, input apa yang kamu sukai, input apa yang tidak kamu sukai, apa yang bisa diperbaiki. Ini komentar-komentar seperti biasa, kemudian panjang total, L1, L2, L3, kemudian panjang total. Ini total karakternya nanti. Nah, kemudian di sini untuk cara mempersingkatnya, kita ambil ini aja. L1, len, input, kemudian ini masukin. Kamu pokoknya sama aja. Mungkin integer dulu atau len dulu, kemudian inputnya setelah itu. Tapi udah di dalam kurung tuh, ya kan? Ya. Kemudian perhitungannya ini sama aja, nggak ada bedanya sama yang sebelumnya. Ini kita cuma mempersingkat ini aja, biar nggak kelihatan panjang banget, gitu. Jadi intinya untuk pelajarannya di hari ini, di pelajarannya kita di hari ini itu ya, Helen ya. Oke, kemudian satu contoh lagi mungkin. Mana nih? Ada lagi nggak ya? Oke, tidak ada. Oke, nggak ada nih Alan. Jadi, untuk kesimpulannya, konstruksi bersarang memperbolehkan kita untuk membuat kode program lebih sederhana dan lebih ringkas. Jadi, konstruksi bersarang itu cuman menyederhanakan kode dan meringkas kode aja. Jadi, nggak ada untuk outputnya nggak ada perbedaan, gitu ya. Kemudian, bisa saja untuk menyerang perintah yang mengembalikan hasil dan penting untuk menemukan keseimbangan antara keringkasan kode dan kemudahan bacanya. Gitu. Oke, Alan, sampai sini kita ada pengen pengen ditanyain dulu, Alan, sebelum kita lanjut ke ininya, prakteknya kita. Cukup. Cukup Cukup. ya, nice. Kita mungkin kita materinya, tugasnya di hari ini variabel. Oh.
di lesson 4. Konstruksi bersarang, kemudian yang ini dia ya, yang di nomor 1. Oke, ini seperti biasa, cuman pertanyaan-pertanyaan, kemudian dua tiganya juga seperti biasa Alan, cuman ketik-ketik doang. Nah, di nomor 4 ini nih. Ini itu, ini udah kakak kerjain, oh iya udah ya. Ini bedanya, ini yang masukkan, oh ini kayaknya cuman masukin ini ya deh, yang ini. Nanti coba kita lihat di ininya ya, kemudian di nomor ini juga. Nah, ini nanti Alan ya. Ini nanti yang kita barusan pelajarin, yang kakak pengen lihat, oh Alan kerjakan ini habis ini ya. Coba yang seperti ini. Ini sama aja, nanti bakalan berarti Alan buat harga orang integer, kemudian inputnya udah di dalam kurung, ya kan? Kemudian harga tiket pesawat, gitu. Ya kan? Kayak tadi. Seperti ini contohnya tadi Alan. Kalau misalnya Alan masih udah lupa, yang ini dia. Yang ini, tuh. Cuman kita masuk-masukin ini aja. Integernya dimasukin ke atas, ke sininya. Kemudian buka kurung dulu, input, buka kurung, dan teksnya. Tutup kurung dua nanti di akhir. Gitu. Itu Alan, gimana? Aman Alan? Man. Aman, nice. Kita langsung praktek ya. Alan, kita kerjain. Alan boleh buka platformnya. Kemudian kita kerjain nih. Yang satu kan. Iya, yang satu Alan. Bener banget. Shit. Oke. Kalian lupa tadi yang itu? Nah, kalau yang ini Alan jawabannya itu selain programmer ini dan konstruksi ini. Berarti yang satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oh, berarti yang ini sama ini. Oh. Hmm. Hmm.
Alan. Di sini berarti fine. Oke, sang intern will mencoba workflow. Nah, ini tuh Alan kurangnya cuman di sini Alan. Di line ini. Nah, benar di situ. Itu Iya. dibuat masukan. Nah, kemudian di bawahnya, di sebelum find itu dibuat masukan juga. Masukan titik gitu. Titik. Titik, titik biasa aja. Nice. Coba. Hmm. Oke, kalau yang ini coba Alan pergi tadi saya yang konstruksi besar. Kayak yang tadi. Bener banget Alan, kayak yang tadi yang dimasukin ke atasnya integer, kemudian input. Dah, diapain? Oke, lupa ya Alan ya. Nah, berarti ini kan kayak tadi Alan. Berarti ini di integernya dimasukin ke atas. Ini di ya, oh nggak usah dihapus dulu deh. Coba ini integer di sebelum input dibuat integer. Eh, Eh, ini kita buat konstruksi bersarang kayak tadi. Coba dibuat integer. Waduh, integer int. sangat Kenapa Alan? nggak bisa ngerti. Nggak bisa. Oh, coba ini di stop dulu Alan. Ini di stop dulu. Nah, coba Oh, sekarang. Oke, kemudian ditambah lagi satu lagi di belakang. Nah, gitu aja sebenarnya. Terus ini dihapus aja. Ini kan mau kita cuman mempersingkat gitu. Nah, berarti itu dihapus. Gitu aja. Kemudian yang harga bagasi juga, harga makanan. oh, Jadi biar nggak panjang-panjang banget codingannya gitu. Nah, udah kayak gitu aja. Coba dijalanin. Murah banget harga tiket pesawat 1.000 ya. Oke, nah sekarang nih Alan. Alan yang buat codingannya nih. Masih kosong nih di sini. Nanti nggak kita bisa. buat dulu nama gitu. Nah, kalau yang ini kita Alan nggak usah buat integernya, soalnya ini kan string ya. Berarti langsung aja input nama peserta. Langsung input. Iya, langsung input aja. Kemudian nama peserta. Ini kan sesuai inputan di sini. Tuh, yang ini. Oke, nice. Kemudian di bawahnya lagi. Tugas.
Nah, itu bisa, Lan. Tahu ngasal. Oke, jangan di print dulu, Alan. Kita harus buat dulu perhitungannya, soalnya dibuat di sini. Pro tim ingin mengopti. Nah, di sini dia buat satu tugas kerja wajib 15 poin. Jadi dia perhitungannya 15 poin. Satu tugas kerja tambahan 20 poin. Jadi, dibuat aja mungkin total seperti biasa. Nah, dibuat aja perhitungannya apa namanya? Tugas kali 15 tambah tambahan kali 20. Tambah kali 20 20 Alan. Oke. Belum makan kayaknya ini. Udah makan belum Alan? belum. Oh, belum pantas ini, malah fokus ini. Oke, kita berarti baru deh di print sekarang, berarti yang di print ininya dulu. Berarti ini apa? Output dari apa? Inputannya. Nama Benar, inputan berarti print, ini print dalam kurung dulu. Nice, nama. Kemudian dia koma, kemudian koma. Kemudian ini itu kinerja ini kita nggak input sendiri, berarti kita print, berarti dibuat aja apa namanya? Tanda petik satu kinerja gitu. Kemudian koma total. Ini kan totalnya tuh. Nah, coba sekarang. ini. Hmm. Kenapa? Nggak bisa? Oh, berarti kurang iya, kurang yang itu Alan. Di dalam kurungnya, di dalam petiknya Alan. Di dalam Nah, di situ. Coba. Nah, oke. Nah, berarti ini mana nih? Bosan keren kah? Oh ini panjang sih, panjang ulasan berarti yang pakai len-len itu. Nice Alan, benar. Kemudian sebentar. Coba ini di scroll ke bawah sedikit Alan biar kakak baca dulu ininya. Nah, nice. Berarti hasil pencarian untuk negatif bosan, hasil pencarian untuk negatif positif keren. Kemudian panjang ulasan. Oke, berarti di ini dulu Alan masukkan. Nggak usah pakai panjang, masukkan aja. Kita hitung dulu nih, berarti masukkan sama dengan masukkan titik lower. Oke. Setelah itu, dibuat aja, dibuat tanda kurung gitu, Alan. Nah, gitu. Kemudian di enter aja ke bawah. Bukan, bukan. Coba dikembaliin. Nah, coba dibuat kayak tadi lagi. Nah, ini dihapus aja. Yang ini, yang merah ini. Nah, oke. Sekarang,
Di print Alan, di print aja. Print panjang masukan di konstruksi bersama. Oh, tanda petik kan nice. Nah, itu kan panjang masukan. Titik duanya jangan lupa lah, nanti nggak bisa dia. Oke. Kemudian koma len masukan. Di luar petiknya, nice. Koma, spasi, len, dalam kurung masukan. Oke, setelah itu kita buat print yang negatif sama positif nih, Alan. Nah, berarti kita, nah di sini pencarian, Alan. Berarti pencarian itu menggunakan find. Kemarin. Nanti masukkan titik find. Nah, ini kalau misalnya negatif katanya bosan, berarti dalam kurung bosan. Nah, sekarang bosannya dibuat disamain aja, Alan. Jangan dibuat B-nya. Nah, nah sekarang Alan buat tinggal yang kerennya. Loh, error? Sebentar, kenapa error? Masukkan. Apakah ada beda? Oh, ini Alan. Karena Alan buat di atas latihan. Jadi disamain aja Alan ini. Dibuat masukan juga ya. Oh, Nah, panjang masukan 11 dan negatif min 1 min 1. Oke. Coba dibuka Alan ininya. Kenapa dia nggak langsung ini? Coba ini Alan di ininya coba di nggak usah kasih spasi. oh iya, kasih. Nah, itu juga. Oke. Oke, nice. Hmm. Kalau yang ini sih, oke. Berarti yang tidak errornya itu yang R sama dengan itu, yang R sama dengan itu nggak error. Oke. Kemudian juga if in F input itu nggak error Alan. Oh, F inputnya dia yang ini. Iya benar yang lower. Yang lower Alan, yang lower. Jangan yang nah itu error yang jumlah itu. Kemudian terakhir yang nggak error itu yang print len 1500 yang ada tanda petiknya. Daerah.
Oh, jangan itu lah. Yang ini, yang ada tanda petiknya. Oh, Oh, Printland, 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 Printland. Sorry, salah baca. Oke, nice. Kemudian yang ini dimasukin ke error, dimasukin ke error. oh, Ini satu lagi. Ah, emang kelihatan belum makan ini Alan nih. eh, Oke, udah selesai sih kayaknya. Nah, oke Alan, kita masih ada sedikit materi ya, sama kita jawab beberapa tugas nanti. Coba di stop saya dulu, Alan. Itu materi-materi aja sih. Oke, kita lanjut masih ada sekitar 20 menit lagi nih. hmm, Nah, kita bakalan belajar tentang formatting kode. Yang terhormat apa nih? Memutuskan untuk menghargai. Oke, kita lanjut aja di sini. Yang terhormat apa? Nah, ini aja deh. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat kode yang lebih mudah dibaca? Nah, itu ada beberapa cara. Yang pertama, nama variabel harus jelas dan berarti. Kemudian, pengguna variabel Alan udah tahu kan ya variabel yang mana ya? ya. Oke, nice. Kemudian penggunaan cukup dan untuk konstruksi bersarang yang barusan kita pakai integer, print, yang gitu. Kemudian penggunaan komen di kode. Nah, ini yang belum kita bahas nih, penggunaan komen di kode. Nah, nama yang jelas dan kerapian yang baik tidak selalu cukup. Dalam kondisi seperti ini, programmer menggunakan komen penjelasan di kode mereka. Jadi dia ini komen ini sebenarnya biar kalau kita bekerja di dalam tim. Jadi kalau misalnya kita buat kode nih, Alan, contohnya kita buat kode, tapi kan orang-orang nggak tahu nih kode yang kita buat ini tujuannya apa. Jadi kita komen gini. Jadi kita dikasih komen agar tim kita yang lain bisa melanjutkan kodenya kita, gitu ya. Hmm. Nah, di sini memberi komen pada kode. Komen adalah string di sebuah program yang tidak dianalisis oleh interpreter. Jadi, komen yang ini tuh kalau misalnya kita pakai pagar gini, ini tuh nggak dibaca sama komputernya, cuman di kayak dikasih print doang, cuman nggak dibaca sama sekali. Jadi, tapi orang-orang bisa baca gitu ya. Saat interpreter melihat sebuah string di format tertentu, interpreter tidak menerima string tersebut sebagai perintah gitu. Nah, kemudian di sini komen penjelasan yang pendek. Jadi komen suatu baris yang pendek, kemudian komen yang banyak baris panjang. Oh, ini cuman oh, macam-macam kodenya. Nah, di sini dia. Kalau misalnya kita buat ini, contohnya nih, harga internet ini kan konstruksi bersarang. Kemudian pagar, diskon, ini tuh nggak dibaca sama mereka. Jadi ini cuman kayak penjelasan dari sininya. Diskon 5% dari harga paket tur kan berarti harga kali 0,05 gitu. Jadi ini nggak dibaca nanti, nggak di print juga di outputnya gitu ya. Oke, jadi itu cuman ya udah kayak penjelasan aja biar orang-orang tahu gitu. Kemudian di sini program contohnya juga di sini ada. Oh ini kalau misalnya panjang banget nih, kita masukin titik tiga gini, tanda petik tiga. Ini juga nggak bakalan dibaca. Kemudian setelah itu kalau ringkas, setiap program harus memiliki kode yang ringkas dan jelas bagi programmer-programmer lain. Ini mengapa penting untuk mengetahui aturan-aturan dari bahasa programan Python dan untuk bisa menulis kode yang mudah dibaca sama orang-orang lain. Kemudian itu sih cuman itu buat teorinya kita hari ini. Oh, ada pertanyaan nggak tentang komen Alan? Cukup. Cukup. Oke, Cukup. kita lanjut aja ke tugas kita yang kedua ya. Ini, oh, tugas yang pertama tadi. Berarti yang ini tugas kualifikasi ya. Nah, ini apa nih? Ini cuman selanjutnya aja. Nah, ini boleh nanti. Ini kalau misalnya ini nanti kalau misalnya yang Alan bingung, kakak bantu aja. Ini ada dua. Ini mungkin juga kakak bantu aja mungkin nanti. Nah, ini ngetik, ngetik, ngetik. Kemudian di nomor 5 ini. Nah, kali nomor 5 ini itu apa sih outputnya? Bentar, bentar. Nah, kan outputnya kirim tawaran pekerjaan kepada James, Jacob, Cat. Nah, berarti ini Alan seperti kemarin aja. Ini kan berarti di sini dia buat kosong nih di sini catatan ini. Jadi kita buat nol. Kalau misalnya James kita hitung aja J A M E S berarti nol nol sampai 5 gitu.
Oh, masih belum selesai. Berarti ini berarti Alan hitung lagi J-nya Jacob ini dari angka berapa sampai angka berapa gitu. Ini kan kita kemudian cat juga, gitu ya Alan ya. Kalau misalnya Oke. James kan berarti dari 0 sampai 5 nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian Jacob juga nanti Alan hitung aja dan terakhir cat. Dan nanti outputnya bakalan James, Jacob, cat. Gitu ya. Oke, boleh kita kerjain nih Alan. Untuk yang pertama-tama nanti biar kakak bantu aja. Nah, berarti yang ini variabel itu dia, atau Alan tahu nih, variabel itu elemen data yang memiliki nama sendiri. Nice. Kemudian data tipe yang kita ketahui apa aja nih? Bilangan bulat di bawah. Kok ini doang ya? Coba ke bawah Alan ada pilihan lain nggak? Bisa di scroll. Coba di scroll. Kok nggak ada? Oh ini. Oh itu ada deh. Bilangan bulat ini. Berarti fungsi untuk yang bekerja dengan string, integer dan string lah berarti. Yang ini Alan. Oh, Oke. bukan. Nah, iya benar. Kemudian data tipe yang kita ketahui ada bilangan bulat, desimal, dan string. Kemudian hasil kembali, hasil dari fungsi. Nah, benar. Loh, kok salah? Itu belum masuk kayaknya. Ada yang belum masuk kah? Oh, udah. Baik. Oh, sorry Alan. Kembali kayaknya deh. Eh, integer dan string. Oh iya, kebalik ini. Sorry, sorry, sorry. Nice. Kemudian komputer hanya memiliki terdiri dari 0 dan 1. Itu binary code. Nah, kemudian program spesial telah diciptakan interpreter. Saat mengenali sebuah perintah, ia melihat tipe. Contohnya, ia membiarkan berbagai arti. Contohnya operator. Oh, berarti mau untuk menggabungkan tanda plus, Alan. Nah, coba. Oh, tipenya pakai Y. Oke. Oke. Nah, ini Alan. Ini cuman dihitung aja. Mm-mm. Nanti kalau Jacob,
dihitung sampai ininya ya, Alan ya, sampai ke komanya. Soalnya coba dilihat di outputnya, Alan. Halo, halo, Alan. Halo, tes, tes. Halo, halo. Sorry, sorry. Sorry keluar tadi. Ya, Oke. wifi-nya tiba-tiba mati. Nah, Alan, yang ini itu di sini kan dihitung aja yang ininya, Alan. Ini errornya gara-gara komanya dihitung ya. Ini kan 0 sampai 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dihitungnya sampai komanya. Jacobnya juga dihitungnya sampai komanya. Hmm, satu, dua, tiga, empat, lima. Sampai komanya. Mm-mm. Nah, kalau itu kan udah pas 5 Alan. Kan dari J 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke komanya. Iya. Ya kan? Berarti 6 spasi, 7 Jacob. Nah, bener. Gitu. Si belum. Masih belum? Oh, sebentar. Hmm, tapi udah pas. Oh, alah. Ininya belum dibuat, Alan. Tanda plusnya. Iya, Coba bener di situ. Oke. diapain. Ini yang konstruksi bersalah, kan? Oh, yang tadi. Mm-mm. Oke, bulan 29. Bulan udah. Nah, bulannya itu kan cuman kok. Oke, ini digabungin aja mungkin Alan. Coba, oke. Itu bisa di-scroll nggak Alan? Ininya. Coba dilihat dulu. Oh, udah pas ya. Mei liburan adalah loyalan. Oke. Di bulan berarti gaji harian sama dengan gaji bulanan per bulan. Oh, ininya coba di bulan ini Alan ganti aja jadi atau itu bisa ya langsung ya? Oke, coba Alan langsung aja. Kalau misalnya nggak bisa nanti coba pakai caranya kakak habis ini. Oh bisa ya? Coba dipakai centang itu. Nggak bisa? Oke, berarti ini dihapus aja nih Alan. Bulan ini dihapus aja, mulai dari sini. Yang kakak lingkarin itu dihapus aja. Yang bulan sama dengan. Nah, itu dihapus aja. Nah, kemudian ininya di copy. Ini dimasukin ke sini, ke bulan ini. Bulan ini dihapus ya. Dihapus.
Oke, di copy, kemudian dibuat di sini. Per dulu, kemudian di paste. Nah, coba sekarang. Oke, benar harus kayak gitu ternyata. Oke, tulis program menghitung bonus karya, menghitung rata-rata gaji karyawan. Oh, ini cuma dikit sih harusnya. Coba ke Alan ke bawah, masih ada nggak? 0,1. Tulis program untuk menghitung bonus yang akan meminta rata-rata gaji bulanan. Meminta banyaknya jam kerja dalam akhir pekan. Menghitung bonusnya. Oke, berarti kita buat dulu nih Alan gaji, integer input gaji bulanan gitu. Disamain Alan kayak gini. Oke. Kemudian waktu ekstra itu berarti kayak bonus. Waktu ekstra aja. Waktu underscore ekstra. Sama dengan integer input. Kemudian banyak jam kerja pada hari libur. Ini kan input-input doang ini yang dua ini. Kemudian yang itu ini baru perhitungan. Kita buat bonus sama dengan gaji, apa tuh dibilang? Gaji kali 0,01 kali jam kerja akhir pekan berarti waktu ekstra. Oke, kemudian di print aja deh yang ini besar bonusnya. Print besar bonus Alan Oh, yang ini. besar banget. Mm-mm. Ketik satu aja. Habis ini makan dulu ya Alan ya. Cari bonus. Nah, koma baru bonus. Nah, oke. Bisa nggak? Coba di input dulu. Oke. Oke, kita masih ada. Oh, coba ini. Oke, berarti kalau yang ini itu res yang bilangan bulat, dia res sama dengan integer input yang itu, yang res yang bilangan integer input yang di bilangan bulat. Nah, kemudian juga satunya res integer 152. Yang res nice. Oke, kemudian yang di res desimal itu dia yang koma-koma lah, berarti 8,52. Oke, nice. Setelah itu di res string dia res 2414. Itu di res string. Kemudian sama dengan res sama dengan input juga di res string. Nah, coba kita kerjain satu lagi nih, the last one. Oke, berarti kondisi ini berarti gimana nih Alan? Sama aja kayak tadi. Kita buat dulu buat ininya yang ini sama ini, baru tinggal hitung aja nanti.
Hmm. Oke, berarti kerja gaji. Oke, nah berarti gaji bulan, gaji underscore bulan gitu aja. Nah, berarti kita kaliin sama dengan kerja kali gaji kali kondisi sosial kali 4 berarti. Baru deh di print. Nice. Coba. Hmm. Oke, Alan. Kita cukup sampai sini dulu ya, Alan ya. Untuk yang tugas yang itu berarti Alan boleh kerjakan di rumah ya. Tapi Alan udah paham kan ya cara mengerjakannya ya? Ya. Oke, nice banget. Habis ini makan dulu aja. Iya. Oke, Alan. Kita berarti udah udah belajar tentang yang konstruksi bersarang gitu ya, Alan ya. Inti dari konstruksi bersarang itu menyederhanakan dan meringkaskan kode atau program gitu ya. Untuk outputnya sama aja, malah lebih cepat ya kita ngerjainnya, nggak harus masuk-masukin variabel terus-terusan gitu kan. Hmm. Nah, kemudian di minggu depan, Alan, sebentar, di minggu depan apa ya pelajarannya? Nah, tentang perintah berkondisi. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya kita bahas di minggu depan ya. Untuk sekarang ada yang pengen ditanyakan dulu atau dibingungkan nggak, Alan? Belum ada. Oke, belum ada. Siapa tahu minggu depan ada ya. Ya. Oke, Alan, kita cukupkan sampai sini ya. Berarti kita ketemu lagi di minggu depan. Di hari Rabu jam 19.30 seperti biasa ya. Habis ini Alan makan dulu biar siapa tahu fresh lagi otaknya. Iya. Oke, itu ya Alan ya. Sampai ketemu lagi di hari Rabu. Sehat selalu Alan. Bye-bye. Thank you ya buat hari ini. Bye-bye Alan. Ya. Kakak matiin semua ya. Ya. Oke.